Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Ya, di sini dikatakan jelang pengumuman tanggal 2 ya, 3 Februari 2023. Bagaimana nasib pelamar prioritas 1 yang belum resum karena tidak linier, tidak ada formasi, tetapi pengabdian di atas 10 tahun. Jadi ceritanya ini ada yang mempertanyakan ya, bagaimana nasibnya P1 yang belum resum ya, alasan karena tidak linier, kemudian tidak ada formasi, tetapi pengabdian di atas 10 tahun. Ini banyak sekali sebenarnya yang butuh jawaban terkait dengan informasi ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ketika belum resum karena tidak linier, tidak ada formasi, tetapi pengabdian di atas 10 tahun, sebenarnya itu bisa masuk dalam kategori ya 19.000 P1 tanpa kebutuhan sebenarnya ya. Kalau misalkan mapel Bapak Ibu itu di instansi Bapak Ibu itu masuk dalam kategori mapel gemuk, maka Bapak Ibu itu masuk dalam kategori 19.000 P1 tanpa formasi atau 19.000 P1 tanpa kebutuhan. Karena sebenarnya 65.000 P1 tanpa formasi itu sebenarnya terbagi dua Bapak Ibu. Itu terbagi dua. Ada P1 yang ada kebutuhan, itu sisa diangkat nantinya di tahun ini, dan ada yang 19.000. Ini masih butuh semacam bagaimana strategi dari Kemendikbud untuk menuntaskan ini. Apakah melalui penataan linearitas atau seperti apa? Nah, jadi di sini kita bisa langsung saja to the point ke informasinya terkait pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaannya Bapak Ibu ya, di salah satu kolom komentar Bapak Ibu yang kami angkat dalam video kita pada hari ini. Di sini dipertanyakan bagaimana kami yang tidak bisa resum ya karena tidak linier dan tidak ada formasi, namun kami adalah honorer yang sudah lama mengabdi selama 10 tahun. Apakah kami tidak ada kesempatan lagi atau kami akan diangkat? Mohon petunjuknya. Jadi ada dua opsi jawaban yang diberikan kepada admin, apakah akan diangkat atau tidak ada kesempatan lagi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, saya langsung jawab saja ya. Ketika Bapak Ibu itu adalah pelamar P1 ya, ketika Bapak Ibu adalah P1, maka status P1 Bapak Ibu itu akan terkunci di database Kemendikbud, yang mana nantinya di tahun 2023 ini Bapak Ibu itu akan menjadi prioritas pertama untuk penuntasan ya. Guru honorer P1 itu akan menjadi prioritas utama, terlepas dari apakah ijazah Bapak Ibu itu tidak linier, apakah formasinya tidak tersedia. Tapi kita lihat, kita tunggu saja dulu regulasi baru terkait P3K Guru tahun 2023. Nah, kemungkinan ini jawaban terbaik yang bisa admin berikan ya. Yang jelasnya database Bapak Ibu itu sudah dikunci ya, database Bapak Ibu itu sudah dikunci. Sisa kita menunggu regulasi baru dari Kemendikbud terkait pelaksanaan P3K Guru tahun 2023, atau bisa jadi ada permenpannya Bapak Ibu ya, permenpan RB yang baru. Kita tunggu saja ya, karena lagian P3K Guru juga untuk tahun 2023 ini belum digelar. Jadi Bapak Ibu sabar saja dulu ya, sabar saja dulu. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini terkait dengan masih pertanyaan ini. Bapak Ibu perlu lihat ya, kita ambil contoh linearitas ya, linearitas yang ada di SD. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya guru yang berijazah PGSD yang bisa mengajar di sekolah dasar sebagai guru kelas SD dan bisa mengikuti PPG Mapel guru kelas SD. Ternyata ijazah seperti psikologi, PGMI, Tarbiyah, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA termasuk pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan PKN, pendidikan IPS termasuk pendidikan sejarah, pendidikan geografi, kemudian pendidikan ekonomi. Itu adalah deretan program studi atau ijazah S1 yang bisa menjadi guru SD di sekolah dasar. Nah, pertanyaannya, apakah misalkan ijazah seperti pendidikan biologi itu linier mengajar guru kelas SD, itu linier Bapak Ibu ya, bahkan bisa ikut PPG guru kelas SD dan bisa mengikuti seleksi P3K Guru mengambil mapel guru kelas SD. Jadi jika misalkan Bapak Ibu berijazah PKN di SMP atau di SMA, kemudian tidak ada lagi jam linier yang Bapak Ibu bisa ampuh, maka Bapak Ibu itu bisa pindah ke sekolah dasar ya, menjadi guru SD.
karena ijazah PKN itu linear dengan guru kelas SD. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu salah satu opsi ke SD sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ketika misalkan ijazah Bapak Ibu itu tidak linear atau tidak ada formasi, maka dipastikan Bapak Ibu itu tidak bisa resume di SSCSN dan kemungkinan tampilannya seperti ini. Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, jadi kalau misalkan di P1 Bapak Ibu itu kemarin itu tidak ada formasi, maka Bapak Ibu itu diperbolehkan turun prioritas untuk mengambil mapel jabatan fungsional lainnya. Kan logikanya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini yang paling parah lagi. Jadi mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melajukan pendaftaran ini. Ini yang menjadi salah satu penyebab sehingga banyak P1 tanpa formasi di tahun 2022. Kenapa? Karena formasi habis. Formasi sudah tidak tersedia, sedangkan masih banyak P1 yang belum mendapatkan formasi. Inilah nantinya ya, inilah nantinya yang akan coba diakomodir bagaimana strategi dari Kemendikbud agar formasi itu bisa sesuai dengan jumlah kebutuhan guru yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Kalau misalkan jumlah pelamarnya lebih banyak daripada jumlah formasi, maka dipastikan masih banyak guru honorer yang tidak terangkat nantinya. Sedangkan kalau kita lihat dari pemaparan ya, bahwasanya batas akhir ya penempatan di tahun 2023. Karena kenapa? Di November 2023 itu bisa jadi ada penghapusan honorer karena sudah ada surat edarannya Bapak Ibu ya. Jadi ini butuh pekerjaan serius dari Kemendikbud bagaimana menuntaskan 65.000 P1 tanpa formasi di tahun ini. Kan logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat informasi dari Prof Nunuk Suryani ya. Di sini kita lihat info dari Ibu Nunuk langsung dari Instagram resminya bahwasanya untuk kebutuhan di daerah untuk P3K tenaga guru tahun 2023 Bapak Ibu bisa perhatikan itu lumayan banyak Bapak Ibu ya, itu ada sekitar 580.202. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi P1 tanpa formasi bahwa di antara jurusan-jurusan P3K tenaga guru lah yang paling dominan ya, mencapai 580.000 mengalahkan jumlah kuota untuk P3K tenaga kesehatan dan P3K tenaga teknis. Ini tentunya ya. Jadi total secara keseluruhan itu mencapai 1.030.501. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bisa perhatikan dari 193.954 ya guru P1. Ini kalau kita lihat ada tambahan di sini ya, formasi P1 yang diusulkan oleh Pemda ya 125.308. Ini usulan dari Pemda ya sebenarnya untuk hasil sementara penempatan guru lulus PG untuk SK ya. Nah, tapi sebenarnya yang mau diangkat di tahun 2022 itu untuk formasi 2022 itu ada 127.000 Bapak Ibu ya, 715. Nah, sedangkan yang belum diangkat di tahun 2022 berarti itu akan masuk dalam daftar penuntasan di tahun 2023 itu berjumlah 65.860 Bapak Ibu ya, yang mana ada 46.847 yang terdapat kebutuhan dan ada 19.013 yang tidak terdapat kebutuhan. Nah, inilah yang dipertanyakan tadi, bagaimana nasibnya yang memang masuk dalam mapel gemuk. Nah, yang jelasnya P1 itu sudah terkunci. Untuk yang 19.013 kita tetap menunggu terlebih dahulu juknis dan regulasi dari Kemendikbud. Nah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.